Shalom Jemaat GBPS Palu, suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa. Kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online GBPS Jemaat Palu di tahun yang baru ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa kalau kita boleh hadir di tempat ini. Itu karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelum itu, saja kita semua satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Segala pujian, hormat hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini sebelum kami menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau, penyembahan kami kepada Engkau, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku, perbuatan, pikiran, dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami pagi hari ini. Dan kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu terus mengalir atas kehidupan kami semua. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kekuatan gelap yang coba mengganggu apapun bentuknya, kami berseru memanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kupandang kemuliaan-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Imam besar Maha Agung. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput Tuhan, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan,
yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Saja kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus. Makasih Tuhan. Tiada satupun yang luput Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan nama-Mu. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Oh Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau Allah yang agung.
tempat yang maha tinggi. Oh Yesus, kami mau terus menaikkan pujian kami. Kami mau terus menaikkan penyanjungan kami Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, kami memuji nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami sembah. Yesus Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami mau terus menaikkan pujian kami, penyanjungan kami hanya bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja,
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Amin. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan pada saat ini kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Bebaskan setiap roh kami Tuhan agar kami bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Allah kita luar biasa amin. Amin. Allah kita dahsyat amin. Amin. Sama-sama kita serukan Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat. Boleh? 1, 2, 3. Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya persilakan duduk. Yesus pengharapanku. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia Harapanku, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku. Membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Amin. Ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Sama-sama kita naikkan pujian ini saudara, kita semua bangkit berdiri. Harapanku hanya Yesus saja. Amin. Yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat
dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku. Dia membelaku dalam Cobaan, amin. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Amin. Sungguh bahagia bila percayanya. Yesus dia harapanku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesus dia harapanku. Sama-sama serukan. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesus dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Sebab Dialah yang luar biasa. Biarpun bumi berlalu, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. biar bumi akan berlalu, Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku
tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. 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 haleluya. Baiklah Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu waktu jemaat untuk disiapkan, pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Rudi Horiono. Kepada Bapak kami persilakan. Kasih Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun juga yang mengikuti melalui live streaming, baik yang ada di Palu maupun di luar Palu, bahkan juga di luar Indonesia yang seringkali mengikuti akan ibadah kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga sekaligus kami menyambut selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita akan doakan. Kami mohon bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sebentar untuk kita doakan. Tolong dilihat di luar ada juga. Oke. Oh sorry, ada tiang jadi tidak kelihatan. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan doakan sebentar bersama-sama dengan saudara kita yang berulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Sinceh Baginda, Jane Susan Potuda, Boni Talia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya bersama-sama dengan kami beribadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dengan Tuhan, kiranya tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka, kiranya Tuhan jangan campur tangan dan Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati dan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun kami datang mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan, kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka, semuanya diberkati Tuhan. Dan buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Natal. Saya tidak hadir juga Natal di sini. Saya tahun baru juga tidak hadir di sini. Saya dalam posisi perawatan. Saya cuma mengucapkan selamat hari Natal
Selamat tahun baru, terus memberkati semua. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya boleh bersaksi. Ya, saya awal di mana tahun 2017 saya divonis kanker di hati. Di hati posisi sirosis saya waktu itu 2017 yaitu 18.000. Sirosis itu kalau bapak-bapak tahu itu kayak virus kanker gitu. Dalam hati saya 18.000. Terus saya ada yang berdoa Tuhan. Kemarin saya Tuhan berkemurahan, Tuhan tolong. Ya, secara manusia kita minum obat ini, tapi saya pikir ini kan kedaulatan Tuhan atas hidup saya. Saya minum obat apapun, kalau memang Tuhan tidak berkehendak saya untuk sembuh, saya tidak akan sembuh. Tapi Tuhan berkemurahan, Tuhan tolong saya sembuh. Waktu itu saya langsung ada Tuhan kita, dan saya mengonsumsi obat. Dan saya kontrol dokter, dan pada saat itu sirosis 18.000 turun sampai 4. Kalau ibu tahu itu sirosis itu yaitu virus kanker. Jadi kalau dia umpamanya tidak turun, selesailah saya. Tapi Tuhan berkehendak, Tuhan tolong saya turun sembuh. Sama-sama kita siapkan hati kita dan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan saja kita naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Saja kita semua bangkit berdiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama kita serukan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Bahwa bukan karena kekuatan kami dan tidak ada yang dapat kami andalkan dalam kehidupan ini. Semua karena Engkau dan kami membutuhkan Engkau Tuhan. Amin. Engkaulah sumber pengharapan kami. Amin. Allah Roh Kudus tetaplah Engkau tuntun kami. Pegang tangan kami. Supaya kami terus berjalan di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Amin. Pagi hari ini kami percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Berbicaralah pagi hari ini Tuhan melalui hamba-Mu, berfirmanlah kepada kami. Dan Allah Roh Kudus, Engkau adalah Roh penolong, Engkau akan memampukan kami untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut pemberitaan firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Baik, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Ada papan tulis, ada laptop, ada iPad karena semuanya dibutuhkan. Jadi saya lagi sedang merancang mimbar digital, nanti dipakai di gereja baru. Ya, ciptaan yang belum pernah ada, jadi kita yang akan mulai. Ya, sehingga tidak usah banyak-banyak di sini semua. Oke, puji Tuhan ya. Baik, nah kita masih tetap pada pesan Tuhan 2023. Setiap ada pesan Tuhan dalam tiap tahun yang baru, biasanya memang kita mendalaminya selama sepanjang bulan Januari supaya kita paham betul dan kita ketika pesan Tuhan itu terlaksana, maka kita juga sudah memahami karena sudah dijelaskan dan sudah siap dalam segala hal. Jadi apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita tahun 2023 ini saya tidak ulangi, tapi saya hanya mengambil ayat-ayat yang perlu untuk ditayangkan dan saya juga butuh ini papan untuk mudah menjelaskan poin untuk hari ini. Kita baca bersama, berharap 2, 3, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Saya senang sekali kalau segala perkara apa yang terjadi itu langsung menjadi pembelajaran. Cuma saya tidak tahu sejauh mana kecakapan saudara menangkap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai sebuah realita untuk menjadi pembelajaran. Apa yang baru terjadi tadi di sini?
Apa yang baru saja terjadi tadi? Sebelum mati lampu, apa yang terjadi? Macet, apa? Macet warta jemaat. Habis itu mik macet. Habis itu ada brr berapa kali, ya kan? Nah, kira-kira masuk di mana di tema ini? Di ini. Apa? Bersiap untuk yang terburuk. Nah, itu pun juga harus ada prioritas. Yang mana dulu harus ditangani. Oke, terakhir korek sana korek sini, tiba-tiba boom, mati lampu, habis cerita. Oke, saya senang sekali selalu apa saja yang terjadi selalu menjadi perenungan. Iya ya, berarti ini sesuatu yang tidak diduga, tidak pernah diprediksi, tiba-tiba terjadi. Nah, tetapi bukan berarti hanya sampai di situ. Kita harus cari tahu kenapa seperti itu dan kenapa terjadi seperti itu supaya ke depan bisa lebih siap. Siap. Ya, siap antisipasi. Jadi saudara, benar kata firman Tuhan, segala sesuatu Allah turut bekerja bersama dalam mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar atau pada tahun baru itu kita sudah mulai belajar bagaimana memahami banyak hal. Ya, memahami dalam berbagai hal. Kenapa? Karena semua awalnya dari memahami. Selalu ingat itu, pemahaman yang keliru akan menghasilkan sikap yang keliru, sikap yang keliru akan menghasilkan tindakan yang keliru, tindakan yang keliru menghasilkan kefatalan. Ya, jadi semua dimulai dari situ. Jadi apapun yang terjadi kita perlu pahami apa ini. Terus siapa yang harus meresponi untuk memahami? Manusia lahiriah, akal pikiran. Manusia rohani, iman kita. Apa kata firman Tuhan tentang peristiwa itu? Apa kata firman Tuhan tentang masalah ini? Sehingga dengan demikian, ketika kita memahami secara iman, maka sikap kita, iman itu selalu jawabannya dari firman. Maka yang muncul adalah firman. Ya, dan kemudian itu yang akan kita tindaki untuk melakukan itu firman, karena itulah jawabannya. Oke, kita juga sudah belajar, diingatkan bagaimana memahami situasi kondisi masa kini. Bagaimana memahami setiap informasi yang menteror kita dengan segala sesuatu. Bagaimana memahami peristiwa-peristiwa realita yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari situ dulu baru kita bisa melangkah lebih lagi, dan lebih lagi. Kalau kalau kita sendiri tidak punya kemampuan iman berdasarkan firman untuk memahami segala sesuatu, baik peristiwa, realitas, baik juga informasi, maupun juga situasi, kondisi akhir zaman, maka kita akan menjadi korban dari YouTuber kesesatan. Sampai kita, kenapa saya katakan YouTuber? YouTuber yang saya masukkan ini para pendeta yang jadi YouTuber. Saya jadi heran sekarang. Ada saja orang mau jadi YouTuber termasuk para pendeta. Mengejar, saya tidak tahu apa yang dia cari. Ya. Hal-hal yang lain juga dia bahas, dia tanggapi, padahal masih banyak hal yang bisa dikerjakan sebagai hamba Tuhan. Baik, kita baca ayatnya. Filipi pasal berapa? Pasal 4 ayat 12, ayat 13, karena dari ayat inilah lahir ini kalimat, karena itulah isi daripada ayat tersebut. Oke, kita baca 2, 3.
Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Ya, saya mulai lagi harus dari sini. Karena biasanya kalau tahun baru, aduh mau cepat-cepat ini, siapa tahu so ada tamu di rumah. Jadi kita maklumi juga kalau banyak ayat yang lewat kalau tahun baru. Oke, nah saudara, kalau kita renungkan ayat ini, maka muncullah kalimat itu. Berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Kalimat ayat ini mungkin akan membawa kita, kok kenapa ada yang seperti ini? Bukankah Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati bahkan berlimpah? Bukankah ada ayat yang dalam Mazmur 23 berkata bahwa Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan? Kekurangan apa? Suatu pun, berarti tidak ada. Tapi ternyata Paulus kekurangan. Tuhan pelihara tidak lapar. Paulus lapar. Saudara, inilah yang kadang-kala membawa kita. Mungkin saya harus mulai dari sini supaya pemahaman kita itu benar-benar tidak goyah, tidak bingung, tidak menjadi kecewa. Karena sebagian pemberitaan mimbar adalah kalimat sugesti, dan itu adalah hipnotis. Harus mimbar harus terbuka. Hamba-hamba Allah harus memberitakan apa adanya kata firman. Dan kalau di sini Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, berarti dia pernah alami. Bagaimana bisa pengkhotbah berkata tidak ada kekurangan? Tuhan pelihara, bahkan berlimpah. Oke. Tapi apakah mereka salah? Tidak juga salah. Tapi kadang-kala tidak ada imbangannya. Kelimpahannya dia beritakan. Kekurangannya dia tidak beritakan. Ya. Aku tahu tidak ada segala hal, tidak ada lagi perkara yang rahasia bagiku. Aku tahu kenyang. Aku tahu maupun juga kelaparan. Nah, ini perlu kita sadari bahwa di dunia ini suka dan duka apapun bentuknya itu selalu hadir dalam kehidupan setiap orang. Tidak ada yang tidak mengalami. Supaya kita tahu bagaimana kita memahami ini untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan firman. Jadi kalau ada pemberitaan tentang kelimpahan, harus ada juga pemberitaan tentang kekurangan. Kalau ada pemberitaan tentang kenyang, harus ada pemberitaan juga tentang kelaparan. Supaya umat tidak jadi bingung. Ya mungkin saya perlu sampaikan, ya, karena di pelayan Tuhan saya sudah sampaikan. Saya pernah menghadiri sebuah seminar, waktu itu kami baru menikah. Seminar itu diadakan oleh kaum usahawan, oleh Full Gospel. Waktu itu diadakan di kota Makassar. Dua pembicara, satu dari Amerika, satu dari Inggris. Hamba Tuhan Amerika ini menyampaikan dalam seminarnya tentang kelimpahan melalui menabur menuai. Kelimpahan, pokoknya bicara finansial. Terus bertanyalah kita. Waktu didengar, aduh orang terpesona. Imannya jadi bangkit.
Berarti memang Tuhan itu luar biasa. Memberkati, berlimpah-limpah, dan lain sebagainya. Namanya John Avancini. Memang pengkhotbah finansial dia di mana-mana. Kemudian yang satu dari Inggris. Namanya Michael Rose. Adalah khotbah tentang berseminar dengan materi penderitaan. Dan apa yang dia alami memang benar-benar mungkin saudara tidak akan mampu. Apalagi bagi suami-suami tidak akan mampu untuk dapat menanggung peristiwa yang dia alami. Apalagi dia sebagai seorang hamba Tuhan misionaris. Saudara tahu apa yang dia alami? Istrinya diperkosa oleh penduduk setempat. Terus apa yang kita mau katakan? Ataukah kita hakimi? Oh tentu ada dosa sehingga Tuhan tidak lindungi. Apakah sekejam itu kita mau menghakimi orang? Ataukah mungkin bukan dia yang kita hakimi, Tuhan yang kita hakimi? Mana pembelaan Tuhan? Mana perlindungan Tuhan? Tidak usah jadi misionaris dulu. Sebagai suami biasa saja. Kira-kira saudara bisa terima kalau istri saudara diperkosa orang? Ini bukan selingkuh loh ya. Diperkosa. Itu pengalaman yang paling memedihkan dalam kehidupan hamba Tuhan. Dari sekian banyaknya penderitaan. Terus bertanya kita, bukankah ini jadi teka-teki? Kok bisa Tuhan tidak bela hambanya? Kok bisa Tuhan tega untuk membiarkan seperti itu? Nah, disinilah perlunya kita jadi dewasa supaya kita tidak diobok-obok perasaan kita untuk kemudian membawa kita tidak mau belajar memahami apa makna, apa kejadian tersebut. Nah sekarang saudara sebagai jemaat Tuhan saya sudah sampaikan ini. Kemarin saya sampaikan secara khusus hanya kepada pelayan Tuhan. Supaya mereka itu siap untuk yang terburuk. Yang terburuk juga relatif. Masing-masing orang terburuk. Orang yang sakit gigi bilang, aduh cilaka kita, aduh kenapa begini. Coba kalau penyakit lain. Nah, bagi yang penyakit lain mau baku tukar. Kasih kita yang sakit gigi. Nggak ambil kita punya yang paling berat. Dokter bilang kurang 1 minggu. Tentu juga tidak mau kan. Berarti semua relatif masing-masing. Tidak ada orang. Semua orang, setiap penderitaan sekecil apapun, setiap orang akan menganggap berat bagi dirinya sendiri. Nah, baik. Jadi kita harus paham dulu ini supaya kita juga punya kemampuan, punya antisipasi dalam mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari pagi ini? Kita akan fokus kepada berharap. Ya. 1 Januari hanya dijelaskan secara umum atau secara garis besar. Oke. Apa yang kita mau pelajari di sini dari hal berharap supaya kita memahami. Kita baca dulu Roma 15 ayat 13. Oke. Mari kita baca. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan, garis bawahi itu, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi ayat ini hanya butuh untuk tayangan. Sekarang saya lebih mudah saudara akan mengerti kalau saya coret-coret di papan tulis.
Oke? Allah adalah sumber daripada apa? Pengharapan. Sumber ya. Terus apa yang Tuhan inginkan bagi umatnya, saudara dan saya sebagai orang percaya? Apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan katakan tadi, kita ini berlimpah dalam pengharapan. Oke? Sampai situ dulu ya. Nah, kita ganti ayat. Supaya kita memahami apa itu berharap. Saudara, kenapa Tuhan sebagai sumber pengharapan menginginkan, menghendaki setiap orang percaya, dikatakan tadi, hidup dalam damai sejahtera dan berlimpah dalam pengharapan. Oke? Kita kembali dulu pada ayat itu supaya kita bisa dalami lebih dalam lagi. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Oke. Damai sejahtera dan sukacita dalam iman. Nah, sekarang kita mulai dulu sini. Kita cut dulu yang tadi. Saya akan bantu saudara dengan pertanyaan supaya lebih mudah mengerti. Sudah berapa lama saudara menjadi orang percaya? Apa itu orang percaya? Sudah lahir baru dan menjalani hidup baru. Apa itu hidup baru? Menjalani hidupnya sebagai orang percaya, hidup oleh iman. Apa itu hidup oleh iman? Melakukan firman di dalam hidupnya. Itulah menjalani hidup baru. Nah, pertanyaan kembali pada pertanyaan semula tadi. Sudah berapa lama? Tidak usah dijawab, kita renungkan sendiri. Pertanyaan berikutnya akan lebih menolong. Apakah selama saudara dan saya ini menjadi orang percaya sekian tahun, belasan bahkan puluhan tahun, saudara menikmati iman saudara dengan penuh damai sejahtera dan sukacita atau tekanan? Oke? Coba renungkan. Belum paham? Saya bantu lagi dengan pertanyaan. Saya tidak suka bantu dengan jawaban. Apakah saudara selama ini menikmati iman saudara dengan sukacita dan damai sejahtera atau tekanan? Maksudnya apa? Bagaimana kalau menjalani hidup dengan iman di bawah tekanan dan dengan damai sejahtera dan sukacita? Oh, beda. Sayang sekali, mungkin kurang kita cermati. Oleh karena hidup oleh iman itu, menjalani hidup dalam iman ini sebagai menjalani kehidupan yang baru,
adalah melakukan firman. Sekarang makin mudah pertanyaannya dan sekaligus membawa kita mengerti. Apakah saudara dan saya selama ini sebagai orang percaya sangat penuh sukacita dan damai sejahtera saat melakukan firman atau di bawah tekanan? Apa itu di bawah tekanan? Saya lakukan firman takut Tuhan togi, takut Tuhan pukul. Takut nanti Tuhan marah, takut nanti Tuhan tersinggung, takut nanti Tuhan sakit hati dan berisiko. Apakah itu? Oke. Kita harus jujur bahwa sebagian besar orang percaya ketaatannya bukan karena menikmati damai sejahtera oleh dalam iman, tapi hanya karena takut Tuhan pukul. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Sebab kalau kita menikmati iman kita, maka kita akan sungguh semakin menikmati hasil-hasil daripada pergumulan iman itu akan membawa kita semakin bersukacita dan penuh damai sejahtera. Sebagian orang yang penuh dengan pergumulan datang untuk konseling. Dan ketika konseling itu disampaikan melalui firman Tuhan, langsung dia merasa sulit untuk mentaatinya. Mari kita renungkan. Padahal sudah jawaban. Saya kasih contoh saja sederhana. Ya, pernah seorang yang pada waktu itu dia masih remaja. Kemudian ada yang naksir. Kemudian datang konseling. Dan ketika dia menceritakan semua tentang keadaannya, masa perkenalannya, dan siapa itu laki-laki. Terus saya bilang, oh enggak bisa, itu orang pelaki. Bagaimana dengan aduh, kenapa kok begitu? Apalagi yang masih remaja, aduh masih panjang ke depan. Udah. Pertanyaan, apakah dia tidak tahu firman? Pasti dia tahu. Karena kalau dia tahu tidak perlu dia datang konseling. Om apa boleh? Tidak usah, masa dia tidak tahu. Oke. Ulang lagi. Beberapa saat kemudian datang ulang. Jadi dia mau konseling ulang, mau ini mana itu hari Om. Oh iya, bagaimana? Ya kita tanya Pak Mama bilang jangan pidengar itu pendeta. Cilaka. Berarti sudah ada jawaban kan? Firman sudah menjawab. Jadi andai kata toh dia taati apa yang firman sudah, berarti dia taati hanya karena takut Tuhan pukul. Tapi ini tidak. Pokoknya berani mati dia punya Tuhan bagi. Ya, ini dia. Dan oleh karena itu ketentuan akhirnya dia tinggalkan GPPS. Tidak apa-apa. Bukan tinggalkan itu laki, tinggalkan GPPS. Nah, gimana bisa GPPS merestui orang pelaki kan? Nah ini dia saudara. Secara teologi, secara iman kita mengakui firman adalah jawaban. Dan ketika ada jawaban, kenapa? Sebenarnya sudah itu jalan keluar. Kata firman Tuhan, ketika kamu dicobai Tuhan memberikan jalan keluar supaya kamu cakap menanggungnya. Nah sekarang sudah ada jalan keluar. Nah itu dulu, oke ya. Nah jadi itu dalam konteks dia beriman tapi tidak menikmati. Iman percayanya karena pemahamannya dangkal. Dia berpikir kalau menikmati iman percaya itu gambarannya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Selalu hal-hal yang spektakuler, yang mujizat. Saya selalu katakan mujizat itu saudara kembar dengan malapetaka. Jadi pahamilah kalau bicara soal mujizat atau menyanyi tentang mujizat. Kalau masih mengatakan mujizat itu nyata, memang nyata. Kapan dia nyata? Setelah ada musibah yang tidak bisa dikendalikan dan diatasi oleh manusia, baru mujizat terjadi. Kalau tidak semua alamiah.
Nah, oleh karena itu mari, kenapa sampai kita tidak menikmati iman percaya kita? Nah, kita mau latihan mulai Januari ini. Bagaimana menikmati iman percaya kita di dalam damai sejahtera dan sukacita, bahkan berlimpah dengan pengharapan. Oke, kasus-kasus itu kita tinggalkan dulu. Kita mau bicara sekarang langkah-langkah praktis di dalam menikmati kita punya iman percaya. Dan itu akan membawa saudara merasa dekat sekali dengan Tuhan. Ternyata dekat dengan Tuhan bukan cuma di kamar sembahyang. Bukan cuma pada saat penyembahan, haleluya, haleluya, haleluya. Atau tidak tahu dia bilang haleluya atau apa, dia kalau sudah menyembah selalu basah di tempat tidur, polo bantal di sini, menyembah kata. Untung kamar tertutup ada AC, full AC, kalau tidak nyamuk datang semua. Masa itu menyembah? Aduh. Oke. Sebentar bala mulai saling baku tahu, ya. Suami bagaimana menyembah, istri bagaimana menyembah, papa mama bagaimana menyembah, saudara pas nanti enggak. Kalau saudara dengar dari kamar, toki pintu. Ya. Tidak tahu, dia tidak ada bilang haleluya, puji Tuhan. Apa itu? Tidak ada dalam Alkitab seperti itu. Cuma bikin suasana baspok. Nah, oke. Ya, sekarang ya. Dan kalau saudara, berarti ternyata menikmati kedekatan Tuhan itu dengan diri kita menyatu, itu bisa dinikmati setiap saat di dunia nyata. Ya, di dunia nyata. Dalam hal apa? Ini. Ibrani 11 ayat 1. Baca dulu itu. Ibrani 11 ayat 1. Tidak ada sama saya, jadi saudara baca. Silakan, sudah dapat? 2, 3. Ayo, cari dulu. Cari dulu. Ibrani 11 ayat 1. Sudah dapat? Silakan. Ya, 2, 3. Oke, iman datang, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Terus iman saudara berdasarkan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap pengharapan itu ada dasarnya. Ini dia, ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Lanjut, menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Oke. Tuhan menghendaki setiap hari kita itu supaya dapat menikmati iman percaya kita berlimpah dengan pengharapan. Oke. Sekarang saudara dan saya sedang menjalani perjalanan hidup masih jauh. Kenapa? Karena baru beberapa hari dari 2003. Oke. 2023. Ya, tak mundur jauh ini. 2023. Tahukah saudara bahwa secara alamiah sesungguhnya hidup manusia dalam menjalani hidupnya berdasarkan apa yang dia harapkan. Jadi kalau ada seorang manusia hidup tanpa memiliki apapun yang dia harapkan,
maka ia akan hanya menjalani apa yang namanya rutinitas. Dan tanpa memiliki berdasarkan suatu harapan. Sayang ini kurang didalami secara diri untuk perenungan atas dirinya untuk menemukan, iya, saya punya kegiatan hidup ini di dunia ini apa ya? Apa dasarnya? Dari mana ya? Dan kemana? Dan tidak mungkin kita menjalani hidup kita hanya dengan rutinitas, karena itu akan menjadi tanda tanya untuk masa depan. Tidak tahu apa. Mereka berkata, ini juga keliru kadang-kala. Oh, saya tidak berani mengharap sesuatu karena saya tahu Tuhan sudah merancangkan. Ya memang Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita, bukan rancangan kecelakaan tapi masa depan yang penuh. Nah, oke. Masa depan yang penuh. Bisa saudara tangkap ini? Jadi oke, saya ini kena baca nih ayat, perlu saya jelaskan. Tuhan merancangkan, ini rancangan Tuhan untuk masa depan. Kita sudah baca juga ayatnya minggu lalu. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terus pertanyaannya, ketika ada kalimat dan kata harapan, itu tertuju kepada siapa dan siapa pemiliknya? Masa depan yang penuh harapan. Siapa yang berharap di sini? Jangan salah loh. Siapa yang mengharap di sini? Misalnya kita semua ini adalah umat Tuhan. Bukan cuma misalnya, kita semua ini adalah umat Tuhan. Tuhan berfirman, masa depan sungguh ada dalam 2003. Makanya berharap untuk yang terbaik. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi siapa punya harapan? Ya saudara kan? Terus kalau saudara tidak punya harapan, tidak ada sesuatu yang saudara harapkan, kira-kira apa yang terjadi? Salahkah Tuhan kalau saudara tidak mengalami apa-apa? Atau karena saudara mengatakan, oh Tuhan so rancangkan semua, so beres itu semua. Tapi Tuhan mengatakan harapanmu tidak akan hilang. Jadi siapa yang harus melahirkan harapan dalam hidupnya siapa? Siapa? Yang mau berharap itu Tuhan atau? Ya kita. Jadi saudara bayangkan kalau setiap orang percaya salah paham dengan ini ayat, dia pikir ya pokoknya beres Tuhan, saya tidak harap apa-apa karena Tuhan so atur. Jangan saudara menjadi heran kalau orang ini menjadi orang yang terlunta-lunta. Dia jalani bangun pagi, dia jalani rutinitas, tapi tidak pernah tercapai. Oke? Sudah paham ya? Pemahaman yang keliru menghasilkan sikap keliru dan tindakan keliru. Berikut. Rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Dan masa depan yang penuh. Siapa yang punya penuh harapan? Ya kita. Bahkan kalau kita kembali ke Roma tadi bukan cuma penuh, berlimpah harapan. Oke, sekarang kita bongkar. Tahukah saudara, kita harus mengaku dengan jujur. Sebagian besar tanpa kita sadari,
Kita itu tiap hari hanya menjalani rutinitas. Bukan berdasarkan apa yang diharapkan. Kita hanya tahu, oh beres Tuhan, so atur itu semua. Padahal Tuhan ingin saudara ada punya harapan. Harapan itu memang selalu bicara yang di depan. Harapan itu belum kelihatan, belum terwujud. Tapi harapan itu selalu ada bentuknya. Dari kita apa bentuknya. Dan tanpa saudara memiliki setitik harapan apapun bentuknya, saudara tidak akan pernah masuk untuk dapat mengimani apa yang saudara harapkan. Karena iman dimulai dari setitik pengharapan. Tidak usah terlalu teologis, saya cuma mau pakai kalimat-kalimat sederhana supaya orang gampang mengerti. Iman adalah menurut kata aslinya. Sudahlah, so ada bahasa kata Indonesia. Mari kita renungkan. Oke? Nah kita uji sekarang. Tidak usah jawab. Karena pasti tidak enak kalau saudara jawab. Dan pasti tidak mau menjawab juga. Tapi harus ditanya. Karena kalau ditanya itu membantu orang merenungkan. Hari ini, apa yang saudara harapkan? Tadi bangun pagi kan? Dan sebelum bangun pagi tadi malam berdoa kan? Minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, oleh sebagainya. Oke lah, kalau mungkin hari ini saudara cuma tahu, kita kan tahu ini kan hari ibadah, jadi kita tidak berani macam-macam. Oke, rohani sekali. Kita tidak mau membebani Tuhan. Bukan cuma rohani, sangat etis dengan Tuhan. Tidak mau membebani Tuhan, rupa dia yang bisa pikul. Oke, besok hari Senin. Banyak orang tidak suka hari Senin kan? Dan kemudian, kenapa orang tidak suka hari Senin? Kenapa? Kenapa orang tidak suka hari Senin? Aduh, kenapa? Salah besar kalau saudara tidak benci itu hari Senin. Itu hari yang luar biasa dan setiap hari adalah luar biasa. Tapi kalau luar biasa ingat juga hari Minggu, hari ibadah untuk istirahat. Jangan porsir lagi kita tidak mau beribadah, tidak mau, kita mau kerja. Sarah sendiri. Tuhan bilang istirahat, sanakan Tuhan sendiri istirahat. Oke, besok hari Senin. Hari kerja. Tidak boleh terlambat. Oke, saya mau bantu saudara. Ini kan terdiri dari berbagai jemaat, berbagai juga pekerjaannya. Pertanyaan ini jangan dianggap remeh, karena kita belajar ini hal praktis, jadi harus dilakukan. Apa yang saudara harapkan besok? Jangan pakai statement. Banyak pendeta bikin bingung orang. Kami mengharapkan hari esok lebih baik daripada hari ini. Begitu sampai besok itu lagi dia pakai. Begitu sampai itu lagi. Jadi cuma kalimat, tidak ada bentuknya apa yang diharapkan. Apa yang saudara harapkan besok? Saudara, jangan lihat saya seperti itu, aduh takut kita. Kita tanya. Apa yang saudara harapkan besok? Semoga Tuhan kami masih melihat hari yang berpuisi dalam doa. Supaya kami masih melihat matahari terbit di ufuk timur. Tapi karena saya mengantuk tabala di ufuk barat. Nah usah apa bentuknya yang saudara harapkan. Remaja masih pelajar apa yang diharapkan. Yang berbisnis apa yang diharapkan. Apa? Nah, disinilah masalahnya. Kalau saudara tidak
tidak terbiasa belajar dengan apa yang diharapkan, saudara tidak akan pernah punya pengalaman bagaimana mengelola iman percaya saudara dan menikmatinya, dan hasilnya luar biasa. Ini masalah. Jadi berharap untuk yang terbaik ya selalu, yaitu kan kalimat kesimpulan daripada segala apa bentuk yang terbaik itu. Berharap itu bukan berharap itu, saudara, sesuatu yang diharapkan membuat orang itu tidak akan pasif. Baik dalam mentalnya, baik dalam fisiknya, baik dalam berpikir, dan juga termasuk imannya akan bangkit bekerja. Karena tidak mungkin kita mengimani sesuatu kalau tidak dimulai dari apa yang diharapkan. Dan sayang, kita tidak sampai kepada berlimpah dalam pengharapan karena kita tidak praktekkan ini. Kita hanya terima sebagai pengetahuan, tapi tidak dipraktekkan. Sekarang saya berikan bentuk konkretnya. Dimulai, saya mungkin harus pakai mereka yang terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari di dalam pekerjaan dan hasil pada hari itu. Nanti tinggal saudara terapkan di bidang yang lain. Saya percaya setiap kita bangun pagi, kita pasti berdoa kepada Tuhan. Ya, ataupun juga datang kepada Tuhan menyampaikan. Kenapa? Karena ada jaminan. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah kamu khawatir akan segala sesuatu, tapi sampaikanlah keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permintaan dan ucapan syukur. Terus saudara bangun pagi apa? Saya bantu ya. Di dalam saudara bangun pagi menerima hari yang baru. Adakah benar-benar di dalam kalimat doa saudara di situ ada sesuatu yang saudara harapkan di situ dan jelas bentuknya? Kemudian itu yang bisa mengaktifkan iman kita untuk kita imani? Ada enggak? Ya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah melindungi kami sepanjang, terima kasih untuk hari yang baru. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Tuhan campur tangan begini. Itu doa umum. Ini doa. Untuk apa yang saudara harapkan. Kita harus jujur kembali. Sebagian anak Tuhan tidak terbiasa di dalam mengelola imannya yang dimulai dari apa yang dia harapkan. Jadi dia anggap berharap itu, berharap itu saya seolah-olah hanya sebuah pengetahuan. Ya kita berharap kepada, kita bersandar kepada, tapi tidak bisa dipraktekkan. Padahal bisa dipraktekkan. Pada saat saudara praktekkan, mungkin saja belum terwujud, tapi harapan itu tidak padam. Oke? Besok saya buka toko, saya buka ya. Saya buka semua ya, sudah masuk kantor dan saya buka. Oke. Saya mau tanya justru paling bagus ini karena kita mau bicara wujudnya dan angkanya. Saudara besok kalau buka toko, berapa nilai yang saudara harapkan saudara peroleh? Berapa?
Ya Tuhan, berkatilah kami. Biar semua datang belanja. Itu kalimat umum. Itu bukan pengharapan. Berapa? Berapa yang diharapkan besok dapat? Tidak boleh tidak. Biasakan. Kalau tidak, saudara hanya rutinitas buka usaha. Saya sudah katakan tadi bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu bisa dihadapi dalam kehidupan hari-hari, dalam kehidupan nyata. Bukan cuma saat berdoa dan menyembah Tuhan. Ini pun akibat ada sesuatu yang kita harapkan. Dan kita sudah sampaikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Oleh karena ayat firman Tuhan yang kita sudah baca minggu lalu. Di dalam Yesus Kristus segala janji Allah adalah ya dan amin. Jadi tergantung apa yang saudara kerjakan. Kalau saudara kerjakan itu dan saudara usahakan itu mendatangkan hasil dalam bentuk angka duit. Harus ada yang saudara harapkan. Angka saja dulu. Saya minta angka berapa? Kira-kira. Berapa yang diharapkan besok dapat? Contoh-contoh. Kalau kita ambil yang terlalu besar nanti orang bilang lebih tidak percaya kan? Ya, kita ambil yang biasa. Berapa yang sudah harapkan? Jangan yang so biasa hari-hari punya. Harus kasih kelipatan. Berapa yang diharapkan besok dapat? 5 juta. Ya. Oke. Tidak mau lebih? Lima so boleh ya? Oke, puji Tuhan. Dia tidak bikin susah Tuhan nih. Karena kalau 5 gampang. Nah, harus ada yang diharapkan. Harus, tidak boleh tidak. Kalau tidak saudara itu buka usaha, jalani usaha. Itu hanya rutinitas. Ini memang yang saya selalu sampaikan kepada para usahawan. Khususnya usahawan Kristen. Bagaimana bisa kita bekerja hanya rutinitas? Tidak bisa, karena harus bekerja juga. Bukan dengan iman, karena ada janji untuk itu. Andai kata belum sampai dapat itu 5, bukan berarti, sudahlah, tidak usahlah berangan-angan. Nah, ini bukan angan-angan. Berlimpah di dalam harapan. Roni minta berapa besok? Berapa? Kalau saudara minta kecil ya itu yang saudara imani. Jadilah sesuai imanmu. Minta berapa? 400 juta. Berapa? 100 juta. Tidak jadi soal. Tergantung. Harus ada sesuatu yang diharapkan. Baru itu bisa diimani. Ini namanya mengelola iman secara benar. Bukan saudara mau punya mobil, pegang orang punya mobil. Dalam nama Tuhan Yesus ini kata mobil. Kau pegang kita punya mobil, kita kejar ngana. Itu tidak benar. Harus kerja banting tulang. Tapi kalau memang jadi itu ada keseimbangan. Kalau kita ingin 5, kita juga tingkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Kalau mau 100, tingkatkan apa yang masih perlu ditingkatkan. Bukan berarti karena kita so imani, ada yang pasti dapat. Oh, tidak dapat, bro. Karena nilai yang akan kita peroleh harus seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Tapi yang jelas, sepanjang hari itu, menyala kita punya iman, menyala kita punya roh, dan lain pikiran kita jadi segar. Kenapa? Luar biasa. Yang saya imani sekian, tuh sesuai firman, berharap, berlimpah pengharapan. Pengharapanmu tertuju kepada Tuhan. Kemarin kita sudah baca pada tahun baru ayat itu. Jadi ini yang akan menuntun kita satu hari ini sehingga tidak lemah, tidak kendur. Dan kita andai kata pun mengalami tantangan, pokoknya Tuhan kita ini. Tapi kalau tidak, kasihan, tunggu
Saya bilang, aduh ini orang ini batunggu debu kasihan. Dia duduk, habis itu aduh bajaga, begini. Nah, kalau tidak bukan itu bermain game, dia tidak layani orang. Nggak bisa. Mana kok berapa nih kok? Oh, bisa kurang sedikit, sedikit saja. Tapi dia sambung ulang. Ini tidak ada orang mau belanja, tidak ada. Siapa mau belanja? Iya kan? Tidak ada. Saudara pernah dengar kan? Saya pernah masuk di salah satu penjual pansit di Kota Palu. Cuma satu kali itu, tidak pernah masuk lagi. Kenapa? Dia layani dengan itu cik, layani dengan daster busu. Antar itu pansit. Tidak usah tanya, di mana om? Tidak usah. Tidak pernah lagi sampai hari tidak pernah saya masuk. Bayangkan sudah 10 tahun lebih. Siapa mau saudara makan pansit sampai melihat daster busu. Jadi bekerja sama dengan Tuhan berarti mana kinerja yang perlu kita tingkatkan. Mana tanggung jawab yang kita tingkatkan. Jangan orang masuk di tempat saudara, aduh kremus semua. Nah ini dia bagiannya Tuhan. Dia janji. Ingat loh ya. Bagiannya Tuhan dia janji. Bagiannya kita kerjakan. Ya, dengan seperti ini maka kita pun akan mengaku, oh iya betul. Memang tiap kali kita bangun kita memang berdoa, tapi kita tidak harap apa-apa kasihan karena kita tahu Tuhan mengasihi, mencintai, Dia so tahu semua. Itu sebabnya iman tidak bekerja, itu sebabnya iman tidak mengelola apa-apa, dan akhirnya ketika ada sesuatu dan lain hal kita tidak siap untuk yang terburuk. Tapi kalau kita sudah biasa di dalam kehidupan hari-hari, pekerjaan dan lain sebagainya, kita sudah terbiasa juga bergaul dengan Tuhan seperti ini, namanya bergaul dengan Tuhan. Ada pengharapan kita. Oke, mulai nanti besok silahkan dilaksanakan. Tapi kalau sudah berhasil, jangan lupa kasih tahu hasilnya apa. Oh, luar biasa. Jangan kecewa kalau besok belum dapat 100. Cek lagi apa yang kurang, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang ini. Walau dapat 5, karena begini dan lain sebagainya. Atau ada juga di sana yang dalam hatinya 20. Ya, harus. Dan siap. Saya belum bicara dulu siap yang terburuk. Siap, jangan lupa ya. Kekurangan umat Tuhan siap meminta kepada Tuhan. Hanya siap berdoa, tapi tidak siap menerima jawaban doa. Apalagi kalau bicara yang terburuk. Saya belum bicara yang terburuk, nanti minggu depan. Apa itu? Berarti kalau itu sudah terjadi, maka kalau kita sudah menaruh harapan itu dan itu terjawab, sudah harus siap menerima jawabannya. Umat Tuhan itu lebih siap berdoa daripada siap menerima jawaban doa. Di mana-mana gereja hampir sama semua. Cuma mereka mungkin tidak temukan masalah itu. Kenapa? Tidak siap. Ini mau bikin apa ini? Ini mau bikin apa? Ini mau bikin apa? Tidak usah dulu bicara mau bikin apa yang sampai kepada yang luas-luas. Bagaimana mengelola ini? Jawaban ini. Bagaimana mengelola yang diharapkan ini? Bagaimana mengembangkan usaha? Bagaimana ekspansi dan lain sebagainya? Bahkan bagaimana memulai satu usaha dari hulu sampai ke hilir? Nah ini kadang-kadang tidak. Ya puji, pakai bahasa rohani, ya puji Tuhan, so bolehlah sampai di sini saja. Nah ini DP pengharapan mulai lenyap. Pengharapan mulai lenyap, pelan-pelan juga karena tidak ada pengharapan, nah, itu jadi masalah. Saudara, ini yang mendatangkan iman penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Alami, kehadiran Tuhan itu alami tiap hari. Ya, bukan cuma pada saat menyembah dengan bunyi rupa nyambung, bukan. Tapi alami bahwa tiap hari Tuhan ada dan kita bekerja bersama dengan Tuhan, kita juga berbisnis bersama dengan Tuhan, kita juga melakukan apa bersama dengan Tuhan dengan menghadirkan pengharapan.
Sama. Mungkin saudara berkata, aduh kita cuma pegawai negeri. Apa yang kita mau harap? Harus ada pengharapan. Tapi diimbangi dengan kinerja. So malas, selalu datang terlambat dan lain sebagainya. Kita harap bos panggil kita. Dan dia bilang, mulai tahun 2023 ini ngan naik golongan nih. Waduh. Nah, bos akan panggil. Ngana pikir-pikir ya, karena minggu depan ngana so boleh usah masuk kantor. Bagaimana bisa? Nggak bisa saudara. Jadi mari kita mengerti ini sederhana, ini kan sederhana. Tapi tidak kita lakukan. Kita hanya anggap itu bagiannya Tuhan, bagiannya Tuhan, bagiannya Tuhan. Padahal ada yang namanya janji Tuhan. Makanya luar biasa janji Tuhan kan? Janji Tuhan tidak pakai angka. Tapi kenapa kita kasih pakai angka? Karena masing-masing beda-beda apa yang diharapkan. Itu cuma contoh soal. Janji Tuhan, saudara bisa nangkap apa kata janji Tuhan? Pengharapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau sama sekali tidak ada pengharapan, apalagi yang mau hilang, apa yang lagi mau didapat? Tidak ada. Pengharapan masa depan sungguh ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Apalagi dengan dunia sekarang. Kalau kita bicara soal dunia sekarang dalam konteks ruang lingkup dunia pekerjaan, sudah tidak seperti yang lalu. Jadi kalau saudara punya pengharapannya besar, sesuaikan besarnya pengharapan yang saudara imani itu harus sesuai dengan kemampuan, kinerja, skill, pengetahuan, dan segala sesuatu, pelayanan, servis, dan lain sebagainya yang sesuai dengan yang ditargetkan untuk dicapai. Kalau ini tidak, tidak bisa saudara. Pengharapan tinggal pengharapan. Oke? Bisa paham ya? Gimana? Siap? Mulai besok? Ya, tidak ada yang berani amin. Nanti kita akan lihat siapa yang mempraktekkan. Praktekkan terus. Mungkin besok belum, karena segala sesuatu ada waktunya kan. Tapi paling tidak itu sudah membakar hati kita, membakar roh kita. Dan etos kerja kita jadi meningkat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang akan dicapai, ada sesuatu yang dicapai. Semua segala sesuatunya kita sesuaikan dengan apa yang akan dicapai. Itu yang akan membawa kita benar-benar bersama dengan Tuhan. Jadi bukan cuma ayat pengetahuan dihafal, bukan, tapi dipraktekkan. Berlimpah, bukan cuma punya, tapi berlimpah dengan pengharapan. Oke, kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita nyanyikan itu nyanyian. Pengharapan jiwaku. Jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Amin. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Amin. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Satu kali lagi. Yesus harapan jiwaku. Amin.
Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Sekarang kita mau berdoa secara khusus bagi yang punya sesuatu yang diharapkan besok, lusa, dan seterusnya. Saudara yang sudah jelas punya sesuatu yang diharapkan, taruh tangan di dada. Jangan ikut-ikut ya, yang tidak ada sesuatu yang diharapkan jangan. Ya, oke ya, taruh tangan di dada saudara untuk sesuatu yang saudara harapkan dan jalani itu firman. Mulai sekarang. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, terima kasih sumber pengharapan, dasar dari segala yang kami harapkan. Amen. Karena di dalam Yesus Kristus segala janji Allah adalah ya dan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah menjanjikan bagi kami, bahkan Engkau menghendaki kami memiliki bahkan berlimpah pengharapan dan menikmati iman kami dalam damai sejahtera dan bukan di dalam tekanan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Saat ini hamba mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang ditaruh di atas dada oleh karena adanya sesuatu yang mereka harapkan. Nanti saudara tinggal sebut sendiri di dalam hati apa yang saudara harapkan. Biarlah kiranya Tuhan bekerja melalui Roh-Mu yang kudus. Karena dengan adanya sesuatu yang diharapkan, roh mereka mulai menyala. Pemahaman mereka semakin mendalam. Dan kehadiran-Mu mereka boleh nikmati dimanapun saja mereka berada di dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh menikmati iman kami. Tuhan menjadi satu dengan kami dan kami di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah sesuai dengan janji-Mu dan berilah mereka roh hikmat akal budi. Apa yang mereka perlu lengkapi dan siapkan dan benahi dalam kehidupan mereka untuk mencapai apa yang mereka harapkan. Sehingga sungguh mereka boleh melihat, boleh menikmati kegenapan daripada janji Allah. Mereka juga boleh belajar mengelola iman mereka dimulai dengan apa yang diharapkan. Amen. Tuhan berkati mereka, biar Roh Kudus sebagai Roh penolong senantiasa mendampingi, menyertai mereka untuk jemaat-Mu Tuhan tetap teguh di dalam iman. Amin. Dan tetap bersandar berharap kepadamu. Karena masa depan sungguh ada dan harapan-Mu tidak akan lenyap, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan melakukan bahagiannya Tuhan. Amen. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami akan menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami diberkati Tuhan. Amen. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan berkati pemerintah kami, presiden kami, dan wakil dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan dusun-dusun. Semuanya aparat diberi roh takut akan Allah. Sehingga mereka dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab setiap kepercayaan yang mereka sudah diberikan kepadanya. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu di dalam pergumulan apapun diberikan kemenangan. Amen. Kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, kesembuhan. Amen. Dan segala apapun. Amin. Daripada-Mu yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Amin. Terima kasih Bapa. Seluruh aparat keamanan Tuhan tolong agar supaya mereka yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk negeri kami dalam perlindungan Tuhan. Amin. Berkati
dan campur tangan di dalam segala perkara Tuhan. Kami mengucap syukur, terpuji nama Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dimanapun saudara berada. Akhir kata, pesan Tuhan di 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Selamat menikmati ibadah, Tuhan Yesus memberkati.